Para sahabat yang terkasih, salam berkah di awal pekan di hari Senin ini. Khususnya gereja merayakan pesta Santo Matius pengarang Injil. Sabda hidup diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 9 sampai 13, dan ayat hidup dari ayat 13 yang berbunyi, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan." Seringkali itu saya ditanya oleh umat, "Romo, kok kenapa ya kita dalam gereja Katolik itu tidak ada persepuluhan?" Lalu saya katakan, gereja Katolik itu tidak menekankan atau mewajibkan umat beri 10% dari penghasilan mereka dalam 1 bulan. Lebih kepada kerelaan hati. Memang praktek ya persepuluhan ini dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Kejadian bab 14 ayat 17 sampai 24, atau juga dalam kitab Imamat, kitab Ulangan. Intinya bahwa dalam perjanjian lama praktek itu ada. Nah, kemudian dalam perjanjian baru itu tidak terlalu ditekankan, lebih kepada sukarela. Apalagi Yesus sendiri sering kritik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang terlalu menekankan aturan ini, aturan itu, beri ini, beri itu, tetapi lupa apa yang disebut dengan cinta kasih. Karena itu Yesus pada hari ini menekankan lebih kepada cinta kasih. Bukan berarti bahwa persepuluhan itu tidak berarti, sama sekali tidak. Pemberian sukarela menghantar kita, khususnya lagi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, itu bab 9 ayat 7, jelas sekali tertulis bahwa hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wah, jelas sekali di sini. Pemberian dengan sukacita itu menghantar orang untuk merasakan, wow, Tuhan itu begitu baik. Karena itu memang dalam kitab hukum kanonik 222, itu juga gereja Katolik itu mengingatkan kita bahwa itu ada apa yang disebut dengan keterikatan untuk memberi, khususnya untuk gereja, dan lebih kepada perhatian kepada orang-orang miskin yang kurang diperhatikan. Nah, ini penekanan dalam gereja Katolik, khususnya dalam misa kita ada kolekte atau pemberian di luar itu seperti yang diminta oleh gereja. Nah, intinya para sahabat yang terkasih, pemberian sukarela itu menghantar kita untuk tidak melupakan cinta kasih. Jangan sampai kita beri ini, lalu kita ngomong saya sudah beri ini, sudah beri itu kepada gereja. Pemberian seperti itu tidak menghantar kita kepada apa yang disebut dengan semangat cinta kasih. Semangat cinta kasih contohnya gini. Kemarin itu saya masuk di restoran karena aturan masih 4 orang situasi COVID ini. Nah, kemudian saya melihat yang di samping meja saya ada beberapa orang yang masuk, orang tua gitu. Lalu dia melihat orang tua ini masuk dan sebetulnya dia mau makan, tetapi karena ada belas kasihan, dia keluar dan kemudian beri tempat ini kepada orang tua yang lapar mau makan itu. Lalu saya merenungkan dalam konteks Injil hari ini belas kasihan. Jadi bukan soal persembahan. Karena itu bagi saya dan para sahabat, konteks hari ini kita merayakan pesta itu Santo Matius pengarang Injil. Dalam konteks dia orang berdosa kemudian mengikuti Tuhan. Bagaimana hati saya saat ini, hati para sahabat, untuk juga memperhatikan orang-orang yang tidak diperhatikan, atau orang-orang yang dianggap orang ini berdosa, orang ini harusnya begini. Tetapi kalau hati kita belas kasihan terhadap mereka dengan pengampunan, dengan doa yang kita berikan, saya yakin dan percaya bahwa persembahan yang kita sudah berikan itu menjadi persembahan yang hidup. Karena cinta kasih itu menjadi melodi dalam perjalanan hidup kita. Karena itu teruslah memberi persembahan, tetapi teruslah juga untuk berbelas kasih terhadap sesama.
Mari teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.